Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Faiza, NIM 2011 050 3006. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 1. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam masa Khilafah Rasyidah. Pertama, kenapa kita harus belajar sejarah? Karena melalui sejarah kita dapat menggali masa lalu untuk dikaji ulang, dan melalui sejarah juga kita dapat menemukan nilai-nilai yang pasti akan sangat bermanfaat untuk membangun masa depan. Oleh karena itu, sejarah merupakan cermin yang menampilkan kebaikan maupun keburukan yang terjadi di masa lalu. Sebaliknya, ketika kita mengkaji sejarah, peradaban pun tidak mungkin luput dari pembahasannya. Peradaban manusia berkembang seiring perkembangan akal pikiran manusia itu sendiri. Bagaimana sejarah Saqifah Bani Sa'idah? Pada masa Saqifah Bani Sa'idah, awal terbentuknya Khilafah Rasyidah. Sebelum Nabi Muhammad SAW, beliau berpesan secara khusus mengenai penggantinya. Pesan khusus itulah yang mendorong umat Islam secepatnya mencari penggantinya ketika Nabi wafat. Ketika itu, Ahlul Bait atau keluarga Nabi menyelenggarakan jenazah Nabi. Untuk para sahabat Nabi berkumpul melaksanakan suatu hal yang sifatnya penting. Menyelenggarakan jenazah hukumnya fardu kifayah. Para sahabat berkumpul dan mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah untuk bermusyawarah mengenai siapa yang akan menggantikan Nabi sebagai pemimpin umat nantinya. Kemudian berita tersebut sampai kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mereka bersama Abu Ubaidah Ibnu Sarah datang ke Saqifah. Kemudian 3 orang inilah yang dapat dikatakan sebagai wakil kaum muhajirin. Sementara dari kaum Ansor diwakili oleh Bashir ibnu Sa'ad ibnu Khudair dan Satim. Kemudian setelah melewati perdebatan yang sangat panjang, wakil dari kaum Ansor menerima pendapat bahwa suku Quraisy yang lebih pantas menjadi pemimpin. Kemudian Abu Bakar menyalonkan Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Sarah, namun keduanya tidak bersedia dicalonkan. Kemudian Bashir ibnu Sa'ad menjabat tangan Abu Bakar dan membuatnya sebagai pengganti Nabi atau khalifah. Baiat ini dikenal dengan sebutan Baiat Saqifah. Nah, selanjutnya Khulafaur Rasyidin. Siapa sih Khulafaur Rasyidin itu? Antara lain yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Selanjutnya Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 582 Masehi dan menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi setelah menggantikan Abu Bakar. Kemudian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun setelah tahun gajah, tepatnya tahun 579 Masehi di Taif, daerah subur kawasan Hijaz, sebuah wilayah di sebelah barat Laut Arab Saudi. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim lahir di Mekah pada tanggal 13 Rajab. Selanjutnya, bagaimana sih sistem politik dan pemerintahan? Di antaranya yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sistem politik dan pemerintahan pada masa Abu Bakar As-Siddiq yaitu merupakan Khilafah Rasyidah. Para pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, di mana sistem pemerintahan yang diterapkan adalah pemerintahan yang islami karena berundang-undangkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau SAW wafat. Selanjutnya, sistem politik dan pemerintahan pada masa Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar merasakan sakit, ia mengumpulkan para sahabat besar dan menuju Umar bin Khattab sebagai khalifah. Para sahabat kemudian setuju dan Abu Bakar meninggalkan surat wasiat yang menuju Umar sebagai penggantinya. Sebagaimana Umar bin Khattab dibaiat di hadapan umat muslim. Antara lain sebagai berikut pidatonya.
Aku telah dipilih jadi khalifah. Kerendahan hati Abu Bakar selaras dengan jiwanya yang terbaik di antara kamu dan lebih kuat di antara kamu, dan juga lebih mampu memikul urusan kamu yang penting-penting. Aku diangkat dalam jabatan ini tidaklah sama seperti beliau. Andai kata aku tahu ada orang yang lebih kuat daripada aku untuk memikul jabatan ini, maka memberikan leherku untuk dipotong lebih aku suka daripada memikul jabatan ini. Selanjutnya, sistem politik dan pemerintahan pada masa Utsman bin Affan. Kebijakan politik yang dikeluarkan Utsman bin Affan selama memerintah 12 tahun dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu masa kekuasaan dan yang kedua yaitu masa kemunduran. Nah, yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali adalah keponakan dari menantu Nabi. Ali putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Dia sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah ikut bersamanya sejak bahaya kelaparan mengancam kota Mekah. Beliau telah masuk Islam pada usia sangat muda ketika Nabi menerima wahyu yang pertama. Menurut Hasan Ibrahim, Hasan Ali berumur 13 tahun atau 9 tahun menurut Mahmudun Nasir. Ali adalah seorang yang memiliki banyak kelebihan. Selain itu, ia adalah pemegang kekuasaan. Pribadinya penuh vitalitas dan energi, perumus kebijakan dengan wawasan yang jauh ke depan. Beliau adalah pahlawan yang gagah berani, penasihat yang bijaksana, penasihat hukum yang ulung, dan pemegang teguh tradisi. Seorang sahabat sejati dan seorang lawan yang sederhana. Nah, selanjutnya yaitu sistem pergantian kepala negara. Pertemuan para sahabat pada hari Saqifah merupakan pertemuan bersejarah yang paling besar pengaruhnya terhadap perjalanan umat Islam, dan dalam pertemuan tersebut diputuskan adanya keharusan untuk mendirikan kekhalifahan. Pada pertemuan itu telah diputuskan juga sebuah prinsip yang sangat urgent bahwa pemilihan seorang khalifah hanya terlaksana melalui prosedur pemilihan dari umat. Sejarah tidak pernah menyebutkan adanya seseorang yang mengklaim adanya teks dari Nabi yang menunjuk seseorang atau sebuah kelompok keluarga tertentu untuk mengemban jabatan kekhalifahan. Abu Bakar dan Umar bin Khattab timbul konflik politik di teologi. Tahkim dan polarisasi teologi dalam politik Islam sejarah Perkembangan pemikiran dalam Islam mencatat bahwa munculnya persoalan kalam atau teologi bermula dari perbincangan umat Islam tentang persoalan politik. Beliaulah orang yang pertama mendirikan kekuasaan politik yang dipatuhi di kota ini. Kemudian Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab, lalu dilanjutkan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mereka berempat inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Nah, yang saya jelaskan tadi siapa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Namun di masa Utsman bin Affan, eskalasi politik tak dapat dikendalikan, terutama pada paruh kedua dari 12 tahun masa pemerintahannya. Secara pribadi, Utsman bin Affan tidak jauh berbeda dengan dua khalifah sebelumnya. Namun intervensi keluarganya dari Bani Umayyah yang dominan dalam pemerintahannya dan renrongan ambisi keluarga tersebut menyebabkan sulit menolak keinginan mereka sehingga memberikan berbagai kedudukan dalam fasilitas kepada mereka. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.